Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khalilun rahimakumullah. Insyaallah pertemuan pada malam hari ini saya akan membahas tentang dahsyatnya neraka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa ayat. Salah satunya adalah dalam surat As-Saffat. Sungguh mengerikan orang yang akan menjadi penduduk neraka. Mereka akan diberikan makanan buah zakum. Dalam surat As-Saffat ayat 62, adzalika khairun nuzulan am syajaratu zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sungguh pohon zakum itu dijadikan ujian yang sangat berat untuk orang-orang zalim, untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Talmuha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya seperti kepala setan. Ini dengan bahasa yang sangat mengerikan. Kita sebagai orang beriman yang dijelaskan oleh Allah tentang neraka, sepatutnya kita takut terhadap neraka. Dalam bahasa Arab, neraka artinya narun, yang berarti api. Sementara lawan kata neraka adalah surga, jannatun, yang bermakna kebun. Sebuah ilustrasi kalau kebun untuk kenikmatan, kalau api untuk kepanasan atau bentuk siksaan. Maka neraka dengan berbagai tingkatan, ada neraka jahanam, ada neraka sakor, ada neraka lazo. Neraka sakor dalam surat Al-Mudaththir, man salakakum fi sakor. Kenapa kamu sekarang tinggal di sakor, neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Salah satunya mereka tinggal di neraka sakor. Ada lagi orang-orang yang tinggal di neraka jahanam. Karakter mereka la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan juga tidak mati. Di dalam tafsir dijelaskan, tidak hidup adalah tidak diberikan kesempatan taubat. Itu dalam keadaan neraka. Dan tidak mati karena memang siksaannya berulang-ulang. Habis disiksa, hidup lagi, tidak merasakan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam surat Al-A'la juga ada, dalam surat Thaha juga ada. Itu untuk menjelaskan karakter penyiksaan dalam neraka adalah berulang-ulang. Setelah hangus terbakar, dijadikan lagi, hangus terbakar, dijadikan lagi. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj melihat tentang neraka, ada orang yang dipukul dengan batu besar, kepalanya hancur, jadi lagi, dipukul lagi, jadi lagi, berulang. Sampai kapan orang yang disiksa dalam neraka? Kalau dia orang kafir, dia selamanya di dalam neraka. Kalau dia orang musyrik, berbuat syirik, selamanya dalam neraka. Tetapi kalau orang Islam yang berbuat dosa besar, hum la yukhalladun, mereka tidak kekal di dalam neraka. Ini sesuai kesepakatan ulama. Namun yang pasti siksa neraka ini berulang-ulang. Maka jangan sampai kita hidup di dunia mempermudah berbuat dosa, sekecil apapun maksiat. Kalau kita tidak diampuni oleh Allah, sudah otomatis kita akan menjalani siksaan neraka. Walaupun siksaan nanti yang ada siksaan yang paling ringan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap kali penduduk neraka kullama nadijat, kulitnya hangus, terbakar, matang, gosong, juluduhum, kulit mereka, badalna fi'il madi, kami akan menggantikan orang-orang yang penduduk neraka juludan ghairah, kulit yang baru. Untuk apa Allah seperti itu?
Liyadzuqul azab, untuk merasakan siksa. Naudzubillah, masya Allah. Kita saja hidup di dunia, kulit kena silet atau kena gunting, sakitnya bukan main. Apalagi ini sampai dibakar, sampai gosong. Badanahum juludan ghairuha, untuk apa? Liyadzuqul azab, untuk merasakan siksa. Kenapa dulu di dunia lalai? Kenapa dulu di dunia banyak senang-senang? Kenapa dulu di dunia banyak maksiat? Masya Allah. Ya kan? Kenapa dulu di dunia nggak sholat? Kenapa nggak zakat? Kenapa tidak ngaji? Kenapa tidak belajar? Karena kelalaian itu orang akan mendapatkan hukuman dibakar di dalam neraka. Badanahum juludan ghairuha liyadzuqul azab, untuk merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana atas segala sesuatu. Itu membuktikan Allah menggantikan kulit itu mudah, matang, jadi lagi kulit gosong, jadi lagi bakar lagi kepala, jadi lagi dihancurin lagi. Itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal-hal demikian bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Makanya salah satu kedahsyatan neraka, Allah menggambarkan banyak hal dalam Al-Quran. Silakan baca Al-Quran ini. Baca terjemahnya. Banyak hal-hal yang bercerita tentang neraka. Ustadz, saya boleh nggak sih ibadah takut neraka? Boleh. Harus ada 3. Takut kepada neraka, berharap surga, dan juga mengharap ridho Allah. Jadi 3-tiganya harus membantu, dominan. Ada juga minuman penduduk neraka. Tadi makanannya buah zakum. Ada juga dalam surat Al-Ghasyiyah, wala ta'amun illa min dhari', dan mereka tidak dapat makanan kecuali pohon yang berbunyi. Mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sempit. Mereka mengharapkan kebinasaan. Dalam surat Az-Zukhruf, liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Hai malaikat juru siksa, udahlah matikan saja saya. Jadi orang penduduk neraka nanti minta dimatikan saja, saking sakitnya. Qala innakum makithun. Enggak, kamu enggak akan mati di sini. Kamu tinggal di neraka. Masya Allah, tinggal di neraka, tidak ada istirahat. Apa ada gitu di neraka istirahat 1 menit, lonceng berbunyi? Enggak ada. Nauzubillah. Ada minumannya adalah air nanah yang mendidih. Dalam surat An-Naba, illa hamima wa wassaqa, air nanah yang mendidih. Setelah orang itu dibakar, makan buah zakum tadi yang kepalanya seperti setan, dijelaskan dalam surat As-Saffat. Setelah itu diberikan minuman karena dia haus. Orang lagi dibakar itu kan haus, panas, dia haus, dia pengen minum. Fasyaribuna alaihi minal hamim, dia pengen dapat minuman seperti onta yang kehausan. Fasyaribuna alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbal him, lalu diberikan air yang mendidih plus campur nanah yang berbau busuk. Dengan bahasa-bahasa yang mengerikan ini, kita orang yang beriman harusnya takut terhadap neraka. Dalam surat Muhammad, ketika makanan itu masuk ke dalam perutnya, fama liuna minal butun, surat Muhammad ayat 15, faqatta'a, usus-ususnya terpotong-potong. Saking sakitnya menghadapi siksaan neraka, usus-ususnya terpotong-potong. Belum lagi sambil disiksa sekarang, habis itu nanti akan ada siksaan yang lebih mengerikan. Sama seperti yang orang dalam menjalani siksa kubur. Dalam surat Al-Mu'min, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Api atau neraka itu ditayangkan di orang yang sedang disiksa kubur. Ghuduwwan wa 'ashiyyan, pagi dan petang. Jadi ditayangkan sambil disiksa, sambil ditayangkan, kamu masa depan neraka, kamu masa depan neraka, sambil disiksa. Nah keadaan di nerakanya begitu lagi, sambil disiksa, sambil dikasih tahu lagi, nanti ada siksaan yang lebih berat. Sambil disiksa, nanti tenang, habis ini ada siksaan yang lebih berat. Surat Ibrahim. Wa mi waraihi, dan kedepannya setelah disiksa ini akan ada siksaan yang lebih berat. Nauzubillah summa nauzubillah. Siksaan yang paling ringan yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
ada orang yang memakai trompa dari neraka atau sendal neraka. Ini sudah dialami juga Nabi Idris ketika jalan-jalan ke atas, lihat-lihat neraka dan surga. Ini dialami juga menurut riwayat pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib itu merasakan siksaan yang paling ringan, dapat diskon. Memakai sendal dari neraka, trompa. Nah, ketika orang memakai sendal neraka, langsung otaknya mendidih, saking panasnya. Itu membayangkan dahsyatnya neraka. Banyak ayat yang berbicara tentang neraka. Kenapa sih Ustaz ayat tentang neraka banyak sekali? Untuk supaya kita takut kepada neraka. Sampai dijelaskan pakaiannya dari besi, besinya terbuat dari api neraka. Surat Al-Hajj. Lahu maqamun min hadid. Dia akan mendapatkan pakaian yang dari besi, besinya terbuat dari api neraka. Pohon zakum tadi dasarnya yang tumbuh di neraka. Makanya orang-orang kafir nggak percaya. Masa sih ada pohon yang tumbuh di neraka? Kan mati harusnya. Kalau di neraka kan terbakar, bener nggak? Ada lagi asapnya, atapnya bisa wa kami, atap yang bernaungan hitam. Maka kisah tentang dahsyatnya neraka ini, mudah-mudahan kita takut terhadap siksa api neraka. Kita lebih meningkatkan ketakwaan kita lagi. Dan kalau kita berbuat maksiat, pikir-pikir panjang tentang neraka. Kalau kita bohong, kalau kita sholat terlambat, kita tidak pakai jilbab, terus kita tidak mau ngaji, kita tidak mau ngapal Quran, ingat neraka. Lebih susah mana ngapal Quran sama dibanding kalau kita masuk neraka? Ya mending ngapal Al-Quran. Di otak orang ngapal Quran kan belum tentu masuk surga, cuma lebih mending daripada yang tidak hafal. Ya. Jadi ini pengajian singkat Al-Quran berbicara tentang neraka. Nanti kita ada bab-bab berikutnya. Ini insya Allah jilid 1, pengetahuan tentang neraka. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, karena kita takut kepada neraka. Nanti kita ada berharap dengan surga juga. Jadi kita imbang. Kita juga senang kalau cerita surga, tapi kita juga takut ketika cerita neraka. Allahumma